ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ceramah, ya, isi ceramah dari Habib. Gak tahu, saya nggak kenal siapa itu nama Habibnya, tapi banyak itu di Indonesia yang pecinta Habib itu mesti tahu, ya. Ya, tadi sudah kita lihat sedikit cuplikannya di depan, bahwasanya kata dia di tempatnya sana di Tarim, ya, itu ada orang-orang yang soleh yang katanya menghafalkan Al-Quran, bukan menghafalkan tapi menghatamkan Al-Quran di kamar mandi, ya, itu bisa sampai 4 kali di kamar mandi, ya. Baik, kita lihat dulu videonya. Di Yaman itu, Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Itu dia, ya, teman-teman, ya. Jadi Habib itu berceramah, katanya ada orang-orang solehin di Tarim sana, ya. Katanya ketika masuk kamar mandi itu menghafalkan, menghatamkan Al-Quran selama sebanyak 4 kali, ya. 4 kali ketika masuk kamar mandi, ya. Pertanyaannya, apakah itu benar, ya? Apakah itu benar? Sedangkan ini ada rekor, ya, salah satu rekor tercepat, ya, yang ada di Mesir ini, seorang menghatamkan Al-Quran, ya, tanpa berhenti itu selama 7 jam, ya. Ya, ini rekornya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa, ya, harus menghatamkan Al-Quran di kamar mandi? Ya, itu. Kenapa harus di kamar mandi? Kan bisa menghatamkan Al-Quran selain di kamar mandi, di kamar kayak atau di ruang tamu, ya, atau mungkin kalau ya di masjid, ya di masjid, ya, atau mungkin, ya, intinya selain di kamar mandi lah. Ngapain di kamar mandi menghatamkan Al-Quran, ya? Kalau di kamar mandi, ya sudah, masuk kamar mandi, ya, kemudian secepatnya kemudian keluar, ya. Karena apa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, seluruh bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci kecuali kuburan dan kamar mandi. Nah, hadis riwayat Tirmizi nomor 317. Ini hadisnya tentang tempat-tempat yang suci, ya, yang suci kecuali apa? Kuburan dan kamar mandi. Jadi membaca Al-Quran itu suci, ya, ayat-ayat Allah, apalagi sampai kita menghatamkannya, ya, maka hatamkanlah, bacalah Al-Quran ini selain daripada kuburan dan kamar mandi, ya, yang sebagaimana tadi oleh Nabi SAW telah disebutkan tadi, ya. Lagian yang kedua, ngapain berlama-lama di kamar mandi sampai menghatamkan Al-Quran 4 kali, ya. Sedangkan ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW larangan, yaitu Nabi SAW bersabda, apabila masuk tempat buang hajat, ya, kamar mandi lah, tandas dan lain sebagainya, beliau keluar dengan cepat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 301, ya. Hadis ini menjelaskan, menekankan bahwasanya di kamar mandi itu tidak boleh berlama-lama, bahkan ada larangan tidak boleh bernyanyi dan lain sebagainya, mengobrol. Lah, ini malah menghatamkan Al-Quran di kamar mandi katanya sampai 4 kali. Itu berapa lama di kamar mandi, ya? Dan ngapain berlama-lama di kamar mandi kalau niatnya cuman untuk, ya, buang air kecil atau air besar, ya sudah, percepat, selesai, keluar. Ngapain sampai menghatamkan juga, sambil menghatamkan Al-Quran selama 4 kali, ya, naudzubillah, ya. Baik, teman-teman, pesan saya di sini yang pertama, entah itu kebohongan ataupun beneran, wallahu alam, ya, biar ditanggung sendiri sama penceramah tadi, ya, sama Habib tadi. Dan yang kedua, kita tidak boleh mencontoh seperti itu, ya. Kalau ke kamar mandi, sudah kamar mandi,
apa perlunya selesai keluar. Nah, tapi saya sambil ingat menghatamkan nanti, baca Al-Quran nanti selain di kamar mandi ya. Ngapain di kamar mandi ya? Boleh kita berzikir dengan Allah di dalam hati dan kamar mandi ya, tetap berzikir tapi tidak berlama-lama ya, secukupnya saja sambil mengingat Allah. Kita selesai di kamar mandi sudah keluar ya udah. Kalau mau membaca Al-Quran ya wudu, baca Al-Quran di kamar kayak di ruang tamu kayak atau di masjid kayak ya, selain di kamar mandi atau di kuburan tadi sebagaimana hadis Nabi ya. Sudah itu saja ya pesan yang kedua. Yang ketiga yang perlu digarisbawahi, jangan kita ini terlalu percaya dan jangan kita mengambil guru yang salah ya. Lagi-lagi kita belajar agama itu harus benar, apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Dan kita berguru kepada orang-orang yang benar-benar soleh ya, yang ilmunya benar-benar lulusan daripada pesantren dan juga sanadnya ada Mekah, Madinah ya. Ya intinya yang mengambil hadis-hadis yang sahih dan tidak bercerita dengan cerita-cerita yang tidak masuk nalar, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, cerita-cerita bohong, dusta ya. Ya itu untuk menjadi tameng kita dan keluarga kita dan kaum muslimin semua ya. Semoga video ini bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.